kita dipimpin oleh antek-antek Cina dan antek-antek komunis. Setuju? Tadi sudah ada himbauan kalau sampai jam maghrib mobil tidak akan datang ke sini, kita akan rame-rame berangkat naik bus umum. Setuju? Kalau bus umum tidak mau memberangkatkan kita, kita akan lompat sesampai-sampainya. Setuju? Saudara-saudara kita sama banyaknya dikenal, saudara-saudara kita sama banyak yang dicegat di perjalanan. Kami sudah tekankan, kami akan berangkat ke sana. Kami cinta ulama kami cinta NKRI kami. Tetapi apa yang terjadi dengan para pemerintahan di atas? Catat wahai pemerintahan, kami para santri dari Ciamis siap untuk membela ulama kami, siap untuk membela Al-Quran, siap untuk membela Islam, siap membela NKRI. Kami tidak dibayar, tidak seperti LSM yang kalian bayar. Kami bukan orang bayaran, tetapi kami cinta agama kami cinta ulama kami cinta Al-Quran. Kalian tangkap saja 1 kali 24 jam imam kami kalian tangkap, maka saya anjurkan kepada seluruh santri siap untuk turun ke jalan, siap untuk membela ulama, siap membela Al-Quran. Sampai saat ini penista Al-Quran masih lenggang di sana, bebas. Tetapi intimidasi terhadap ulama, intimidasi terhadap para ustadz sudah terjadi sampai saat ini. Semuanya tidak ada yang di laporan-laporan para ulama, tidak ada yang ditanggapi, percaya. Semuanya tidak ada yang ditanggapi. Yang mereka tanggapi hanyalah bagaimana caranya supaya imam besar kita ditangkap, supaya imam besar kita dipenjarakan. Apakah kalian ridho? Ya. Kalau kalian tidak ridho, maka bersiap-siap. Hari ini saja sudah jelas kita ingin mengadakan tausiah akbar di Masjid Istiqlal. Begitu para ulama bilang, tetapi hari ini kita diintimidasi, tidak boleh berangkat. Catat, kalau sampai maghrib mobil bus tidak ada, kita akan berangkat ke terminal, kita akan menggunakan kendaraan umum. Takbir! Takbir! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa saja yang ingin berorasi, Ustadz Dodi ataupun Korji wae dia mah. Alhamdulillah. Semua mohon berbaris ke belakang, jangan ada yang di sini. Kita bikin 4 berbanjar sampai samudra sana. Semuanya satu komando. Sambil kita nunggu para gegeden kita melobi bis, karena sampai sekarang bis belum kita dapatkan. Kemarin kita menyewa 50 bis, sudah deal, tapi pagi hari ini mereka membatalkan karena mereka bilang ada intimidasi. Semuanya ke belakang. Dimohon semuanya ke belakang. Nah, ke belakang. 4 berbanjar, di kiri. Terus. Karena kalau sampai maghrib kita tidak mendapatkan bis, kita akan long march ke terminal, kita akan gunakan kendaraan umum. Kalau sampai jam 9 kita tidak mendapatkan bis juga di terminal umum, caranya terjadi boyot lagi, kita akan ke stasiun Ciamis dan kita akan bersama-sama memegang kereta untuk berangkat ke Jakarta. Siap? Karena jadwal akhir kereta nanti jam 10 nanti kita duduki stasiun Ciamis sampai kita diberangkatkan ke Jakarta. Takbir! Kang Dodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ulama? Siapa yang ulama? Siapa yang ulama? Siapa yang agama? Siapa yang agama? Siapa yang agama? Takbir! Saudara-saudara, kita sama tahu pergerakan kita sudah melebihi pihak pemerintah. Dan manakala kita
saudara. Ini berarti sinyal ketidakadilan kepada kaum muslim wal muslimat, betul? Saya tanya, kalau begitu pemerintah adil tidak? Pemerintah adil tidak? Pemerintah adil tidak? Jadi andai kata kalau kami tidak berangkat dan ketika sampai di Jakarta terjadi sesuatu, siapa yang bertajuk, kita atau pemerintah? Kita atau pemerintah? Kita atau pemerintah? Pemerintah, saudara. Kenapa? Kita mau aksi damai, saudara. Kita mau beristighosah. Kita mendengarkan tausiah imam besar kita. Kita mau aman. Toh kenapa kita dihalang-halangi, saudara? Kita jangan pantang mundur, saudara. Kita pernah dengar cerita Ashabul Kahfi, saudara. Bagaimana ketujuh orang soleh, ketujuh ulama yang berhijrah di setempat di Guha dan dijaga oleh yang namanya hewan kibnya, saudara. Anjing, saudara, menjaga ulama. Anjing tersebut masuk surga, saudara. Saudara, anjing saja bela ulama, saudara. Anjing saja bela ulama. Kenapa kita tidak, saudara? Makanya hai orang-orang yang mencegah pergerakan kita, berarti tidak malu oleh, berarti prima punya lebih daripada anjing, saudara. Harus malu sama anjing. Anjing bela ulama masuk surga. Apalagi kita, saudara. Makanya kita pantang mundur. Terus langkahkan kaki. Kita masih punya kaki. Allah yang akan mengatur sampai atau tidaknya. Yang penting tujuan kita adalah membela ulama, saudara-saudara. Semoga kita sambil menanti lobi-lobi guru-guru kita. Kita mendapatkan kendaraan dan kita sampai ke tujuan di Jakarta, saudara-saudara. Saudara-saudara yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah wasyuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum san'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, kamu harus menjadi penegak kebenaran, penegak keadilan. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Saya tidak habis mengerti kenapa pemimpin kita katanya orang muslim, katanya orang beriman, tetap terus menekan kita, saudara. Ada apa ini, saudara-saudara? Ternyata menegakkan keadilan sangat sulit, saudara, di negara kita, saudara. Bahkan kita dipitnah, saudara. Kita termasuk golongan tertutup, kita termasuk paranormal, bahkan kita termasuk orang-orang yang akan menghancurkan kebinekaan, yang akan menghancurkan keragaman, saudara. Saya tanya, kemerdekaan NKRI hasil jeripayah ulama atau bukan? Ulama atau bukan? Ulama atau bukan? Patut diketahui, sahih pejabat-pejabat, kemerdekaan diraih dengan ceceran darah para ulama, para syuhada, saudara-saudara. Tanpa ada ulama, tidak mungkin negara kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, betul? Betul. Makanya tolong, hai pejabat, ingat kemerdekaan hasil perjuangan ulama. Coba Jakarta tengok, saudara-saudara. Berdirinya Jakarta oleh siapa? Oleh Syekh Fatahillah. Siapa Syekh Fatahillah? Wali Allah. Siapa mereka? Habaib, saudara-saudara. Itu mesti tahu sejarah, saudara-saudara. Berarti kalau misalnya begini, kita ditekan-tekan, berarti mereka tidak tahu sejarah, saudara-saudara. Tidak tahu sejarah. Indonesia hasil perjuangan umat Islam, betul? Hasil perjuangan ulama, betul? Hasil perjuangan umat Islam, betul? Makanya saya tanya, kita menyerah tidak? Kita menyerah tidak? Siap sampai ke Jakarta? Siap sampai ke Jakarta? Walaupun jalan kaki? Walaupun jalan kaki? Siap? Bagus, itu baru mujahid, saudara-saudara. Mudah-mudahan
viralkan lewat medsos saudara-saudara, supaya menjadi tahu seluruh dunia bahwa ternyata pemimpin kita berarti seolah seperti anti Islam itu. Walaupun mereka mengaku Islam, kayaknya anti Islam itu. Kenapa? Gerakan kita sudah bagus, gerakan kita sudah lembut, kita ikuti arahan mereka. Awal rencana kita bawa emas ke Bundaran HI, kata mereka jangan, cukup di Istiqlal saja. Kita terhentikan mereka saudara, tapi manakala ditutupi mereka, ternyata mereka berkhianat. Betul, betul. Mana buktinya berkhianat? Kenapa kita tidak diizinkan untuk naik kendaraan? Saya dengar tadi bisik-bisik dari salah satu sesepuh FPI dari Ciamis, ternyata sudah dikontak supir armada. Awalnya tidak mengaku. Kenapa dibatalkan? Ya dibatalkan saja Pak Kiai. Katanya itu yang pim bosnya tidak mengizinkan. Terus terang aja, ternyata ada penekanan dari pihak kepolisian saudara-saudara. Apa-apa di sana? Katanya polisi pengayom masa, katanya polisi pelindung masa, katanya polisi pengatur masa. Kalau begini bukan pengayom masa, bukan pelindung masa, justru menekan masyarakat. Betul. Buktinya santri, para kiai diterlantarkan di sini, saudara-saudara. Diterlantarkan di sini. Makanya sekali lagi kita mendekati sholat maghrib, mari kita takbir 3 kali. Siap berjuang, siap beragama, siap ulama. Takbir, takbir, takbir. Silakan sekarang menuju ke masjid untuk berjamaah sholat maghrib. Yuk, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah. Sekarang ngambil wudhu, berjamaah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita menuju. Para ulama tidak ada yang ditanggapi, percaya. Semuanya tidak ada yang ditanggapi. Yang mereka tanggapi hanyalah bagaimana caranya supaya imam besar kita ditangkap, supaya imam besar kita dipenjarakan. Apakah kalian ridho? Kalau kalian tidak ridho, maka bersiap-siap. Hari ini saja sudah jelas kita ingin mengadakan tausiah akbar di Masjid Istiqlal. Begitu para ulama bilang, tetapi hari ini kita diintimidasi, tidak boleh berangkat. Catat, kalau sampai maghrib mobil bus tidak ada, kita akan berangkat ke terminal, kita akan gunakan kendaraan umum. Takbir! Takbir! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kepada siapa saja yang ingin berorasi, Ustadz Dodi ataupun Porji wae dia mah. Alhamdulillah. semua mohon berbaris ke belakang, ke belakang. Jangan ada yang di sini, kita bikin 4 berbanjar sampai samudra sana. Semuanya satu komando. Sambil kita nunggu para gegeden kita melobi bis, karena sampai sekarang bis belum kita dapatkan. Kemarin kita menyewa 50 bis, sudah deal, tapi pagi hari ini mereka membatalkan karena mereka bilang ada intimidasi. Semuanya ke belakang, dimohon semuanya ke belakang. Nah, ke belakang. 4 berbanjar, duduk kiri, duduk kiri. Terus. Karena kalau sampai maghrib kita tidak mendapatkan bis, kita akan long march ke terminal, kita akan gunakan kendaraan umum. Kalau sampai jam 9 kita tidak mendapatkan bis juga di terminal umum, caranya terjadi boyot lagi, kita akan ke stasiun Ciamis dan kita akan bersama-sama memegang kereta untuk berangkat ke Jakarta. Orang yang beriman, saya tidak habis mengerti kenapa pemimpin kita katanya orang muslim, katanya orang beriman, tetap terus menekan kita, saudara. Ada apa ini, saudara-saudara? Ternyata menegakkan keadilan sangat sulit.
kebinekaan yang akan menghasilkan keragaman, saudara. Saya tanya, kemerdekaan NKRI hasil jeripayah ulama atau bukan? Ulama atau bukan? Ulama atau bukan? Patut diketahui sahih pejabat-pejabat, kemerdekaan diraih dengan ceceran darah para ulama, para syuhada, saudara-saudara. Tanpa ada ulama, tidak mungkin negara kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, betul? Betul. Makanya tolong, hai pejabat, ingat kemerdekaan hasil perjuangan ulama. Coba Jakarta tengok, saudara-saudara. Berdirinya Jakarta oleh siapa? Oleh Syekh Fatahillah. Siapa Syekh Fatahillah? Wali Allah. Siapa mereka? Habaib, saudara-saudara. Itu mesti tahu sejarah, saudara-saudara. Berarti kalau misalnya begini, kita ditekan-tekan, berarti mereka tidak tahu sejarah, saudara-saudara. Tidak tahu sejarah. Indonesia hasil perjuangan umat Islam, betul? Hasil perjuangan ulama, betul? Hasil perjuangan umat Islam, betul? Makanya saya tanya, kita menyerah tidak? Kita menyerah tidak? Siap sampai ke Jakarta? Siap sampai ke Jakarta? Walaupun jalan kaki? Walaupun jalan kaki? Siap? Bagus, itu baru mujahid, saudara-saudara. Mudah-mudahan siap. Karena jadwalkan akhir kereta, nanti kereta jam 10. Jam 10 nanti kita duduki stasiun Ciamis sampai kita diberangkatkan ke Jakarta. Takbir. Kang Dodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela agama? Siap bela agama? Siap bela agama? Takbir. Saudara-saudara, kita sama tahu pergerakan kita sudah melebihi pihak pemerintah. Dan manakala kita tahu bahwa imam besar kita bersilaturahmi kepada Bapak Wiranto yang notabene adalah Menteri Presiden sekarang, saudara. Beliau memberikan izin dan kita diizinkan. Tapi toh kenapa, saudara-saudara, pada hari ini tekanan-tekanan terus terjadi manakala kita seperti terjadi pada kegiatan 212, saudara. Ini berarti sinyal ketidakadilan kepada kaum muslim dan muslimat, betul? Saya tanya, kalau begitu pemerintah adil tidak? Pemerintah adil tidak? Pemerintah adil tidak? Jadi andai kata kalau kami tidak berangkat dan ketika sampai di Jakarta terjadi sesuatu, siapa yang bertajuk, kita atau pemerintah? Kita atau pemerintah? Kita atau pemerintah? Pemerintah, saudara. Kenapa? Kita mau aksi damai, saudara. Kita mau beristighosah. Kita mendengarkan tausiah imam besar kita. Kita mau aman. Toh kenapa kita dihalang-halangi, saudara-saudara? Kita jangan pantang mundur, saudara. Kita pernah dengar cerita Ashabul Kahfi, saudara. Bagaimana ketujuh orang soleh, ketujuh ulama yang berhijrah di setempat di Guha dan dijaga oleh yang namanya hewan kibnya, saudara. Anjing, saudara, menjaga ulama. Anjing tersebut masuk surga, saudara. Saudara-saudara, anjing saja bela ulama, saudara. Anjing saja bela ulama. Kenapa kita tidak, saudara? Makanya, hai orang-orang yang mencegah pergerakan kita, berarti tidak malu oleh, tidak malu oleh, tidak malu oleh. Berarti prima punya lebih daripada anjing, saudara. Harus malu sama anjing. Anjing bela ulama masuk surga. Apalagi kita, saudara. Makanya kita pantang mundur. Terus langkahkan kaki. Kita masih punya kaki. Allah yang akan mengatur sampai atau tidaknya.
Yang penting tujuan kita adalah membela ulama, saudara-saudara. Semoga kita sambil menanti lobi-lobi guru-guru kita mendapatkan kendaraan dan kita sampai ke tujuan di Jakarta, saudara-saudara. Saudara-saudara yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah wasyuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum san'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, kamu harus menjadi penegak kebenaran, penegak keadilan. Allah perintahkan kepada orang. Apakah kalian masih akan memilih yang menekan kita ini? Satu periode cukup untuk kita. Saya himbaukan kepada teman-teman semua, cukup satu periode kita dipimpin oleh antek-antek Cina dan antek-antek komunis. Setuju? Tadi sudah ada himbauan, kalau sampai jam maghrib mobil tidak akan datang di sini, kita akan rame-rame berangkat naik bus umum. Setuju? Kalau bus umum tidak mau memberangkatkan kita, kita akan long march sesampai-sampainya. Setuju? Saudara-saudara kita sama banyak yang dikenal, saudara-saudara kita sama banyak yang dicegat di perjalanan. Kami sudah tekankan, kami akan berangkat ke sana. Kami cinta ulama kami cinta NKRI kami. Tetapi apa yang terjadi dengan para pemerintahan di atas? Catat wahai pemerintahan, kami para santri dari Ciamis siap untuk membela ulama kami, siap untuk membela Al-Quran, siap untuk membela Islam, siap membela NKRI. Kami tidak dibayar, tidak seperti LSM yang kalian bayar. Kami bukan orang bayaran, tetapi kami cinta agama kami cinta ulama kami cinta Al-Quran. Kalian tangkap saja, 1 kali 24 jam imam kami kalian tangkap, maka saya anjurkan kepada seluruh santri siap untuk turun ke jalan, siap untuk membela ulama, siap membela Al-Quran. Sampai saat ini penista Al-Quran masih lenggang di sana, bebas. Tetapi intimidasi terhadap ulama, intimidasi terhadap para ustadz sudah terjadi sampai saat ini. Semuanya tidak ada yang di laporan-laporan